Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap semuanya? Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kalian lihat sekeliling dulu. Apakah sudah bersih semuanya, Ananda? Sudah ya? Nah, kalau udah bersih, Ibu minta ketua siapa? Tolong siapkan dulu ya. Ya, ketua. Boleh dong mulai. Baik, udah siap semuanya untuk belajar? Nah, Ibu minta siapkan LKS sama buku catatannya di atas meja ya. Biar kita bisa menjawabnya dengan baik. Nah, Ibu cek kehadirannya ya. Siapa yang nggak dihadir Ananda di sini? Siapa yang nggak hadir? Kalau nggak Ibu absen aja. Afika? Al-Hadi? Alia? Oh, Alia izin. Anindya? Hadir. Beka? Beka hadir. Cindy? Cinta? Danesya? Diana? Zaki? Fadil? Farel? Geshan? Harlan? Jocelyn? Hadir. Jovita? Kansa? Kirana? Ya Kiran? Muhammad? Muhammad Rizky? Alfa. Arlan? Muhammad Arlan? Oh, ada. Muhammad Fadlan? Muhammad Fahmi? Oh, pindah ya. Muhammad Effandi? Naila? Nurafani? Raihan? Raka? Siti? Siti Aisyah? Izin. Siti Bening? Mana Bening? Oh, cantik banget. Sonazi Soski. Bahaya ya namanya. Syifa. Talita. Ciarda. Udah ya. Kita perkenalan dulu. Perkenalan materi maksudnya, bukan perkenalan sama Ibu ya. Nah. Buka bukunya, Ibu mau jawab dan Ibu mau bertanya sama Ananda semuanya. Apa di sini bacanya? Siapa yang bisa ceritakan kembali pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Nah, apa? Kita belajar apa sebelumnya, Ananda? Nah, betul. Toleransi di dunia. Apa sih contoh toleransi di dunia digital? Muhammad Effendi? Apa tadi? Coba jelaskan kayak apa sih toleransi di dunia digital itu?
Nah, siapa yang bisa ceritakan apa itu toleransi di dunia digital? Ayo, Ibu kasih nilai plus loh. Siapa yang tahu? Nah, siapa yang tahu apa dulu itu? Toleransi aja dulu. Apa itu toleransi? Menghargai, menghormati, apa lagi? Menerima, apa lagi? Perbedaan. Nah, kalau dikaitkan dengan toleransi di dunia digital berarti menghargai, menghormati, menerima perbedaan yang ada di dunia. Contohnya seperti apa? Nah, kita menghargai pendapat orang lain di dalam dunia digital seperti diskusi. Kita menghargai dia berdiskusi. Ibu minta kalian bersemangat ya, Nanda, kan masih pagi. Ya. Nah, di materi toleransi kita belajar menghargai perbedaan. Sekarang Ibu mau tanya, jika teman kalian posting foto hasil karyanya di media sosial atau dia posting foto lah, lalu banyak yang berkomentar negatif. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian jika mendapatkan komentar seperti di situ? Sedih kan? Kita udah foto cantik menurut kita nih, dikomentar oleh orang kok jelek gitu. Nah, berarti cantik menurut kita belum tentu cantik menurut. Jadi kita harus menghargai perbedaan yang ada di dunia. Betul. Nah, untuk hari ini tujuan kita, pembelajaran kita yaitu empati di dunia. Sebelumnya toleransi di dunia digital, tegap ya. Sekarang kita belajar empati dan relevansi nilai toleransi dan empati di dunia. Coba bacakan. Daran mana Daran? Gak ada Daran ya? Coba baca Cinta. Apa tujuan pembelajaran kita sekarang, Cinta? Itu di depan. Memahami pengertian empati di dunia digital. Satu. Yang kedua? Memahami perbedaan tentang hubungan toleransi dan empati di dunia digital. Nah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua ya, Ananda, yaitu kita mengerti apa itu empati di dunia digital dan memahami perbedaan serta hubungan toleransi dan empati di dunia digital. Nah, selanjutnya karena kalian kurang bersemangat, Ibu mau ngasih motivasi kalian berupa ice breaking dulu. Ayo, semua Ananda dipersilahkan berdiri ya. Berdiri. Baik. Ice breaking menggunakan angka. Ibu bilang 1, kalian bikin 1 ya semuanya. Kita mulai. Kita akan membuat ice breaking menulis angka 1. Sambil bicara ya, Nanda. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Nah, udah tahu kan? Sekarang gunakan kepala dan anggota tubuhnya untuk menulis angka. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ibu bukan cuma kepala tapi badannya juga. 1, 2 gitu bergerak semuanya. Paham kan? Udah, kita mulai ya. Menggunakan kepala dan anggota tubuh semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Kok kurang bersemangat sih? Ya udah, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Yang sih, Nidar. Yang sabar ya tadi. Perhatikan video di depannya, Ananda. Ini ada sebuah kasus, nanti tugas kalian di sini nih. Ibu minta perhatikan secara sesama dan kalian memahami maksud dari video ini ya. Baik.
Kalau sama siswa SMP seperti kalian, hari ini ia membukakan sama seperti biasanya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di grup angkatannya, Eka membaca chat di grup yang mana teman-teman membina cara berpakaian dengan kata yang tidak menyenangkan. Kata-kata yang mungkin dianggap bercanda ternyata menyakitkan tanpa disadari. Isi chat dan komentar itu membuat Eko menjadi dan merasa sedih, kecewa, dan sendirian. Akhirnya dia menangis. Tidak semua luka itu terlihat, tapi bisa sangat dirasakan Eko. Di dunia digital ini, setiap apa yang memiliki dampak. Gunakan media sosial dengan hati, karena apa yang kita tulis bisa menyakiti atau justru menguatkan satu sama lain. Salam dari guru muda, yaitu Ibu Mika Meski. Nah, Robert, kenapa kamu ketawa nih? Siap, duduk siap. Nggak ada ya yang ngantuk? Ibu tandai nanti. Ibu bilang sama Ibu Nuri, kalian nggak siap pembelajaran. Nah, setelah kalian mengamati dan memahami studi kasus video di atas, apa studi kasusnya di atas? Di depan. Nah, bullying kan? Bullying itu merupakan apa tadi? Itu merupakan pelanggaran yang ada di dunia digital. Nah, Ibu mau bertanya, sekarang kan materi kita tentang empati. Nah, apa sih empati itu Ananda menurut dari video ini? Nah, bagaimana seharusnya kita berempati di Riko ini bagaimana? Nah, kita harus memahami perasaan si Riko, bukan menjudge ya. Siapa lagi yang tahu? Apa? Jawablah, Ibu nggak marah. Siapa lagi? Nggak ada yang mau jawab ya, Ibu spin ya kalau nggak mau menjawab. Nah, kayak mana? Cinta? Bagaimana seharusnya empati kita dari kasus Riko ini, Cinta? Nah, seharusnya kita tidak membuli dia. Bening lagi, bagaimana itu empati Bening? Kita harus mendukungnya. Siapa lagi? Muhammad? Apa itu empati? Dari kasus Riko ini. Baca dong bukunya, kan ada di dalam buku. Bagaimana seharusnya empati itu? Karena nggak mau jawab, Ibu spin ya, biar dia orang itu menjawab semuanya. Gesan mana? Cepat Gesan. Apa itu empati Gesan? Besar suaranya ya Gesan. Diam. Adalah kemampuan kami merasakan dan merespon perasaan atau pengalaman dalam komunikasi maupun relasi melalui Nah, betul yang dikatakan Gesan tadi ya. Empati itu adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pengalaman, atau keadaan emosional dari orang lain tersebut. Berarti kita memahami, melibatkan terhadap kebutuhan orang lain, kemampuan mendengar, serta memberikan respon yang menunjukkan perhatian dan pengertian. Nah, berarti empati itu bagaimana kita menunjukkan rasa ingin tahu kita terhadap kondisi dia, bagaimana kita ingin tahu bagaimana keadaan dia, seperti itu. Sudah paham Ananda apa itu konsep dari empati? Nah, siapa yang mau mengulang apa itu empati? Siapa? Pandi? Hadi? Keras ya suaranya Hadi. Hadi, apa itu empati Hadi? Empati adalah kemampuan untuk kemampuan untuk memahami dan merasakan
Merasakan atau mengalami atau keadaan emosional orang lain seolah-olah kita berada dalam posisi mereka. Iya, berarti kita merasakan seolah-olah kita berada di posisi seseorang tersebut. Seperti di contoh kasus Riko tadi ya, Nanda. Kan Riko dibully tuh. Kita harus merasakan bagaimana perasaan kita dibully. Sakit kan? Nah, seharusnya kita tidak boleh membuli Riko. Oke? Nah, sekarang pengertian empati di dunia digital. Coba baca Nanda. Kamu? Ya, apa itu empati di dunia digital? Empati di dunia digital adalah kemampuan untuk memahami, merasakan, dan merespon perasaan atau pengalaman orang lain dalam berkomunikasi maupun berinteraksi melalui platform digital seperti media sosial, forum online, atau aplikasi kirim pesan. Nah, berarti kalau empati di dunia digital itu kita merasakan bahwa kita harus menghargai perbedaan di dunia digital. Bagaimana contoh penerapannya? Nah, tadi kalau empati secara umum, kita harus memberi respon secara nyata, tatap muka. Kalau di empati di dunia digital, kita memberi respon atau merasakan keadaan seseorang itu melalui interaksi. Contohnya bagaimana? Ananda, kok kamu baring? Gak boleh ya, tegap ya. Perhatikan ibu di depan. Nah, coba Ananda yang baring tadi jelaskan empati di dunia digital bagaimana Ananda? Contohnya bagaimana? Empati di dunia digital bagaimana Ananda? Nah, merasakan apa yang dirasakan orang lain, tetapi di dalam di dalam dunia digital. Fokus ya, nggak ada yang baring. Siapa yang baring nanti ibu suruh maju ke depan, jelaskan apa yang ibu bilang. Oke? Ya, siapa uang debunya? Gebu, uang gebunya? Ya, makasih. Nah, sekarang kita memasuk hubungan empati dan toleransi di dunia digital. Hubungan itu apa tadi? Relevansi. Materi kita sekarang kan empati dan relevansi di dunia digital. Berarti hubungannya. Coba bacakan siapa ya? Coba Siti Aisyah baca. Izin ya. Siti Bening bacakan secara keras ya Nanda. Bacakan yang di depan. Ya, bagaimana hubungan toleransi dan empati itu di dunia digital? Berkaitan dengan sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan positif. Toleransi, menghargai perbedaan orang lain. Nah, Memahami dan peduli dengan perasaan orang lain. Nah, makasih Bening. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan toleransi dan empati di dunia digital itu, toleransi kita menghargai perbedaannya, sedangkan empati kita memahami dan peduli dengan orang lain tersebut. Contoh dari kasus Riko, bagaimana seharusnya toleransi kita? Menghargainya kan, cara dia berpakaian. Sikap empati kita bagaimana? Kita tidak boleh komen atas pakaian Riko. Seperti itu. Sampai di sini Ananda paham nggak hubungan antara toleransi dan empati dari kasus Riko? Paham kan? Nanti ibu minta di akhir pembelajaran kalian harus bisa jawab ya. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk pelanggaran empati di dunia digital. Tolong bacakan Afika. Ada apa yang pertama? Nggak kelihatan doh. Tunggu dulu, Ibu perbesar. Nah.
ada suara. Tunggu dulu ya. Yang pertama ada apa, Hafika? Perlindungan berulang terhadap korban yang lebih lemah secara online. Nah, berarti ada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di dunia digital. Yang pertama yaitu ada cyberbullying. Yang kedua, hate speech. Coba dibacakan ke depan. Pikoh, siapa namanya? Alan, coba bacakan yang kedua, Alan, bentuk-bentuknya. Yang kedua. Speech, ujaran kebencian berbahasa identitas, suku, agama, ras, atau gender. Nah, kita di dalam dunia digital itu tidak boleh menghina atau mengujar kebencian berbasis identitas. Seperti di Riko tadi kan, dia cara berpakaiannya jelek, itu termasuk dari contoh kasus hate speech dan juga cyberbullying. Yang ketiga ada doxing, yaitu membongkar dan menyebarkan data pribadi tanpa izin untuk merugikan orang lain. Seperti kan Ananda kan banyak tuh akun-akun sosmednya. Jangan dikasih sama pacarnya ya. Nanti kalian pacaran, yuk beb kita tukaran kata sandi dong biar kita saling bisa melihat siapa yang chat. Itu tidak boleh ya Ananda. Itu merupakan contoh bentuk-bentuk pelanggaran empati di dunia digital. Itu siapa yang merangkak tuh? Duduk tuh. Fokus ya. Lihat Ibu, Faren. Nah, kalau yang keempat, body shaming. Nah, ini sering terjadi di dunia digital nih. Body shaming kan? Ada orang itu dia berjoget-joget di TikTok, dia badannya gendut kan. Kita menghina, iya apa sih gendut kali? Itu nggak boleh ya Nanda. Itu merupakan bentuk pelanggaran empati. Itu tidak, kalau yang orang yang menerima komen itu pasti dia merasa sedih kan? Iya kan? Nah, kalau yang kelima, penyebaran hoax. Tahu kan di sini hoax? Seperti contohnya tadi di Riko, di grupnya. Nanti kalian kan bermusuhan, sebar hoax ini, hoax ini. Tapi belum pasti tujuannya. Itu merupakan contoh dari pelanggaran empati di dunia digital. Nah, untuk tugasnya, pembelajaran kali ini Ibu tugaskan kalian membuat berkelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu buat ini. Silahkan duduk berkelompok ya, cepat ya Nanda. Nanti Ibu bagi, harap tenang ya, Ibu bagi LKPD-nya. Oh, nah. Kalian dua tuh, Bu. Siapa? Kalian dua tuh, Bu. Ya udah buat aja dulu, nanti Ibu bagi lagi. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Afikah itu Ibu typo, maaf ya. Afikah, cepatlah. Kelompok 1. Kelompok 6. Ayo semuanya berdiri. Ya nanti ya Ibu perbaiki ya. Ya. Halan kelompok 3, baiklah. Nanti Ibu tambah ya. Ya cepatlah. Duduk dulu per kelompok dulu. Kelompok 1 di sini ya. Nggak boleh gitu ya. Ibu udah bagi secara adil ya. Ayo cepat Ananda, bagi berkelompok lagi, duduk berkelompok. 3, mau 3 ya, 3 aja Orlan. Ya, ya 1 di situ ya, cepat ya. Nanti saya jam 9 harus terus karena penyampaian susulan ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya lanjut. Gimana?
Diana kelompok 3, Diana kelompok 5. Berarti Diana kelompok 5, 3 aja. Kamu kalau berapa? Siapa namanya? Berapa? Kiran. Nama kamu 2. Di mana nama kamu? Siapa namanya? 455 Raka. Oh iya, Raka. Berarti kelompok 5 Raka ya. Dah, kamu ada? Nama kamu siapa? Muhammad Farel. Farel. Ini loh Farel. Itu Farel dan Farel. Ada 2 Farel ini. Oh. Farel. Berarti Farel di kelompok 5 aja ya. Iya, Bu. Farel. Dah? Iya, serius. Cepat ya. Kamu udah dapat? Dah dulu lagi. Mana kelompok 1? Ini nggak apa-apa, ini suara diskusi kalian nanti. Nggak apa-apa. Ya. Ini ya. Ini kelompok berapa, Cinta? Kelompok Cinta 2, ini LKPD. Kelompok 3 mana? Sini, ini LKPD-nya. Kelompok 4 sini. Kelompok 5 6 Farel. Farel. Ya. Udah ya, tolong diam, perhatikan Ibu ke depan. Biar Ibu jelaskan apa sih LKPD itu nantinya. Nah, coba lihat, buka LKPD-nya masing-masing. Ya, perhatikan ya, sesuai ketentuan. Halo. Diam ya, Ibu nggak mau kalian ada yang ribut. Jangan dipegang. Barang Ibu jago. Nah, perhatikan Ibu. Nah, ini kan ada studi kasus Riko ya. Cepatlah duduk. Siapa namanya nih? Deret. Cepatlah duduk. Donald. Udah ya, siapa yang ribut nanti Ibu blacklist kelompoknya. Nggak Ibu kasih nilai. Nah, perhatikan Ibu ke depan. Ibu mau jelaskan bagaimana langkah pengerjakan LKPD-nya di depan. Nah, di situ kan ada kasus Riko kan? Ini nah, berdasarkan video tadi, ini screenshotnya bagaimana chat dari membuli Riko tadi seperti ini. Dah. Nah, ini ada literasinya Riko, silahkan kalian baca. Nanti pertanyaan dari sini kalian jawab di analisis kelompok. Ya. Kan ada tuh, apa dampak terhadap Riko, pelaku dan iklim sekolah. Nah, dari pertanyaan tersebut kalian bikin peta konsepnya di bagian ini. Paham? Tahu nggak peta konsep seperti apa? Tahu kan? Nah, dari situ bisa Ibu menilai nanti dari analisis Ananda semua dan dari peta konsep. Ibu minta peta konsepnya semenarik mungkin dan terbaik untuk kelompoknya. Nanti yang maju per kelompok tentukan siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjawab pertanyaan teman, siapa yang akan memimpin diskusinya. Paham Ananda semuanya langkah pengerjaannya? Udah ready ya? Ibu hitungan 1, 2, 3, silakan diskusi. Diskusi. Menggambarkan hubungan empati, perilaku digital dan dampaknya. Siapa anggotanya merasa kesulitan, nanti bisa Ibu bantu ya, panggil aja Ibu. Waktunya dimulai 20 menit dari sekarang. Ini kan jam 8.50 tuh. Berarti 9.10 udah selesai ya. Siapa kelompoknya nggak menjadi terbaik, nanti Ibu kasih nilainya.
Cepat ya, 9.20 udah siap semuanya. Iklim berarti suasana di sekolah, bagaimana kasus Riko itu ya. Nah, contohnya kayak gini, ini Riko, gambar. Dampak dari empati itu. Iyalah, peta konsep. Kalau enggak, kotak aja bisa juga. Kan Ibu bilang tadi kalau menarik kan nilainya bagus juga tuh. Cepat ya, 20 menit loh. Nanti kita ada loh kuis lagi. Bu, berarti tindakan itu membuli, Bu. Iya. Nah, bikin kayak gini. Ini Riko dibully dari kasus tersebut. Dampaknya dia menangis. Itu kan peta konsep turunan, ya kan? Poin-poin aja yang penting kalian nanti bisa menjelaskan di depan, ya. Iyalah, namanya kita diskusi harus tampil secara jelas. Saya Riko diam aja, nggak mungkin kan? Ini buat juga, Pak. Ini, Pak. Gimana? Biar Ibu ke situ. Yuk. Ini buat juga. Ini buat. Iya, ini jawaban dari ini. Kalian taruh di sini. Nanti baru bikin peta konsepnya di sini. Yang mana tadi tuh? Nah, di sini gambarnya aja. Poin-poin. Iya, gitu. Tadi Ibu bilang kalian nggak merhatiin. Apa? Biasa Ibu terburu-buru dan tadi Ibu kesibukan. Besok Ibu kasih bidadari namanya lagi ya. Nah, kelompok kalian udah sampai mana nih? Sampai sini. Masih studi kasus. Baru studi kasus. Kalian paham kan? Paham. Sampai mana? Kelompok berapa kalian ini? 5. Paham kelompok 5 ya? Ini sih juga pada yang ini nih. Tentang semua. Iya, itu nanti refleksi untuk kalian aja. Apa yang belum paham ya? Mantap, lanjutkan ya. Tapi dari bahan aja. Di situ, biar Ibu jelaskan di situ. Ya. Nah, apa? Mana ya kelompok kalian yang nggak paham? Yang maksudnya ini, yang pertanyaan ini bagaimana empati atau ketiadanya peran dalam kasus Riko ini maksudnya? Nah, empati. Contohnya kasus Riko,
Contoh empati, yang tidak empati di kasus Riko itu seperti apa? Yang tidak empati. Iya, yang tidak empatinya. Kayak gini ya, misalnya kita konsepnya Riko. Kasus Riko itu bullying atau hate speech, ya kan? Contohnya bagaimana di grup kelas menghina pakaian Riko seperti itu. Nah, nanti kan di sini ada bagaimana sebaiknya. Nah, sebaiknya baru yang terbaik cara kita mengatasinya. Paham kan? Udah paham? Ini kelompok berapa nih? 2. Kelompok 2. Kelompok 5 tadi paham banget dia. Ayo semangat yuk. Cepat ya. Tolong lagi. Nah, yang mana nih kelompok berapa? Kelompok 1. Maaf ini Silin. Kelompok 1 kenapa nih? Apa yang enggak paham? Apa yang mau ditanya? Paling bawah ada, Pak. Yang mana? Sini, Ibu jelasin. Yang mana tahap tadi? Mana? Yang gini kayak sana bikin kotak-kotak. Iya, bisa boleh juga. Nanti dia hias boleh juga. Ditambah bulatan ini Riko boleh juga. Pokoknya ada hubungannya. Bagaimana dampak bagi si Riko, bagi si temannya, pelaku, dan bagi sekolah. Berarti minta konsepnya dari soal yang tadi. Iya, tetap dari itu. Nanti dari analisis itu kalian tampil di depan. Nggak mungkin kan kayak gini. Kotaknya aja. Nanti kalian nggak paham. Jadi di analisis ini penjelasan dari ini. Paham kan? Coba dulu. Jadi kalau nggak paham lagi, boleh tanyakan ke Ibu. Ya, kalau di print boleh, Pak. Apa? Di print, Pak. Di? Di print bawa boleh, Pak. Ditempel itu juga. Cepil, Pak. Itu baru kan, bagus kan, tapi kan kita belajar, nggak apa-apa. Namanya belajar, masa iya kita keluar dulu ngeprint, nggak boleh. Daren, kamu Daren kan? Siapa namamu? Pasrial, Pak. Asriel. Pasrial. Bantu temannya yang cewek ya. Pak, nama pos dulu, Pak. Cepat ya, Nanda. Waktunya 20 menit lagi. Cepat. Woi, bantu lah. Mending gini nah. 2 ini bikin peta konsepnya, 2 ini analisis gitu. Biar cepat kalian. Udah buat gambaran peta konsepnya tadi? Iya, langsung nanti disalin. Bening, udah siap. Tinggal 20 menit lagi loh. Mana yang nggak paham? Paham kan? Dia ada bantu tuh. Ibu jangan ngeliatin dong. Semangat ya, cepat ya, 20 menit lagi. Ini udah siap. Nah gitu, itu kan bagus tuh, sesuai dengan Ibu. 10 poin dari kalian. Kelompok berapa nih? Siapa yang buat? Pandai. Aku yang buat 5. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Yang buat siapa? Siapa yang buat? Sebutkan namanya. Namanya sebutkan. Kelompok 3 ya. Bagus kelompok 3 nah. Udah sampai dia ke kota konsep terus. Siapa dulu dong yang buat? Uangnya tinggalkan satu lembar ya, Nak. Itu mic untuk kalian, diskusi kalian. Nanti suaranya masuk ke Ibu.
Tiga. Jangan berantem loh, diskusi. Ibu lagi. Mana mic ibu? Nggak apa-apa, itu kedengaran kok semua. Ini sekarang Iya, tenang. Ngomong kali. Tes. Makanya bagus-bagus, jangan tes-tes pula. Lagi di sini sama lagi. Jadi perkara. Siapa nanti yang menjadi moderator? Udah jelasin siapa aja yang ngasih tahu jenisnya tadi. Mama, empati, kamu jadi sendiri, kamu udah kenal, kamu udah apa? Ya, kamu mau ini apa ini? Ngapain sekarang? Aku lapar, Bu. Bawa itu. Farel, jangan bercanda. Anton, kamu Adik. Ade itu, Ade kamu. Ibu, tadi itu mau bawa ya, Bu. Anton, Bu. Ini siapa namanya? Farel. Kamu udah sampai mana kelompok kamu? Contoh kok kelompok 3 udah siap ya. Kamu bercanda aja bantuin kelompok kamu enggak, Farel? Bantuin lah gimana gambaran peta konsepnya. Iya, kan 2 tugasnya itu. Itu refleksi diri nanti aja. Ya, nanti tunggu ya. Apa Nanda? Iya, dari ini hubungannya. Gitu. yang kata-kata ini dimasukin aja ke Enggak usah kayak seperti ini Riko. Dia kena bully, dampaknya menangis, gitu aja. Bagi pelaku jangan seperti itu lagi, jangan membuli. Solusinya gitu. Pendek-pendek aja. Kelompok 3 udah siap. Ini kelompok siapa namanya? Ayo, semangat yuk. Udah kok. Ya, apa Nanda? Tunggu dulu. Mana bagian? Udah siap? Coba lihat ya. sertifikat sama MPR. Boleh sebentar, Bu. Bu, boleh sebentar, Bu. Mana? Nggak boleh, nanti aja. Kan bentar lagi siap. Jam 9.20 nanti sih. Apa ya? Gini aja ya, bagus. Kalian simple ya kelompoknya, nggak mau ribet. Ya, Yang penting, simple. yang penting siap gitu.
Tapi tahu ya cara menjawabnya nanti. yang penting berisi. Siapa nanti jadi moderatornya nih? Kalau misalnya kelompok kalian kepilih. Yang menjawab, Yang menjawab Rehan lah. yang menjelaskan analisis, menjelaskan peta konsep, Berapa orang? semuanya dibagi. Nanti ada teman yang bertanya kalian jawab. Itu tentukan. Bagian jawab aja lah. Enggak ada cocok kok moderator. Kita aja yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak Bang Ryan. Ya mau. Udah siap? Tapi ngerti kan? Yang ini jawab pertanyaan. Nah, Sampai jam Yang hayalan itu tuh. 9.40. Kalau udah tanya dari kelompok lain. Bentar loh Cinta, nanti. Sampai jam berapa? Udah ya? Udah? Siap nggak siap? Waktunya udah pas. Udah habis. Udah 9.10. Ibu udah bilang tadi 9.10 udah habis waktunya. Silakan dikumpul. Ibu spin kelompok siapa yang akan tampil lagi. Silakan kumpul lagi. Nggak apa-apa, siap nggak siap dikumpul lagi. Kelompok Cinta tadi udah. Sini. Dipegang aja nanti ditampil. Enggak, di spin. Ya, Ibu mulai lagi ya, Ibu spin. 1, 2, 3. Kelompok 5. Kelompok 5 udah siap? Dah, maju ke depan kelompok 5. Semuanya maju ya. Ya. Mana perwakilan? Ibu bilang tadi ada moderator. Baca ketentuannya. Satu. Belum siap kelompok 5? Ayo cepat. Tampil ke depan. Berdua juga boleh. Nah ya. Sini, mana? Ya di tengah. Di situ, tengah. Itu baca dulu, Pak. Enggak. Analisis peta konsepnya aja, pertanyaannya aja. Dah. Baik, Ananda semuanya. Halo. Tolong perhatikan temannya ditampil di depan nih. Diam ya, nggak ada yang ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti buli. Kami sebagai wakil representasi kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Alfarel. Cinta, diam. Jawaban dari analisis kelompok kami yaitu secara garis besar kasus yang terjadi pada Riko adalah masalah empati digital berupa cyberbullying, di mana Riko mendapatkan ujaran kebencian atau ejekan yang merendahkan diri teman-temannya.
Dampaknya adalah masalah mental yang terjadi pada Riko, di mana bisa menyebabkan Riko jadi pemalu, takut atau bahkan jadi tertutup dan tidak mau sekolah. Hal yang bisa dilakukan adalah memberi dukungan dan bimbingan dari orang tua dan guru serta memberikan pembinaan dan edukasi kepada para pelajar terkait empati di dunia digital dan cyberbullying. Empati di dunia digital. Pengertiannya adalah Perhatikan ya. pengertian empati di dunia digital adalah kemampuan memahami, merasakan perasaan seseorang dalam berkomunikasi di media sosial. Dampak empati di dunia digital adalah tekanan emosi Riko. Kamu ribut aja. Diam. Tampil lah. Manfaat dari empati di dunia digital adalah pertama menciptakan lingkungan digital yang positif, yang kedua mengurangi konflik, yang ketiga memperkuat hubungan. Tantangan yang dihadapi di dalam empati di dunia digital adalah satu, kurangnya edukasi, yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga pola komunikasi. Apa? Masalah yang dihadapi di empati di dunia digital yang pertama cyberbullying, dan Dah. cara mengatasi empati di dunia digital adalah menggunakan etika bermedia sosial. Yang kedua, mengontrol emosi. Yang ketiga, membatasi penggunaan media sosial. Cukup. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang gitu. Dah ya. Nah, tugas kalian lagi ada kuis, menjawab kuis. Siap-siap di buku latihannya masing-masing. Untuk menilai kalian paham apa enggak tadi materi tadi. Dah siap? Iya, itu dikumpul juga di buku latihan juga nanti. Dimulai ya dari sekarang. Terlalu besar, tunggu, sabar. Dua menit ya. Dah. Enggak, soal nggak usah dibuat. Kayak satu penjelasannya apa? Iya, udah. 1 menit ya. Di buku latihan. Dia pakai keterangan. Iya, pakai keterangan. Apa? Udah cepat. Info nggak nampak. Udah ya, nomor 2 lagi. Dah, waktu udah habis. Keterangannya aja, soalnya nggak usah. Dah. Dah ya, waktu udah habis. Dah kamu lama tadi. Nomor 2 lagi.
Dah, waktu udah habis. Nomor 2, nomor 3 lagi. Udah habis. Kamu Farel lama kali. Ya waktu di ibu udah habis gimana? Bikin aja 1, 2, 3 lah. Udah. Bikin aja kayak ini, Bapak. Dah. Waktunya udah habis. Nomor 4 lagi. Udah siap? Nomor 5 lagi. Cuma sampai 5. Ini nomor 5 lagi. Siap? Dah. Tunggu dulu, stop. Tutup buku dan apanya. Dah. Dah. Perhatikan Ibu ya ke depan. Kita refleksi hari ini. Apa yang hal baru yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Dari kasus, dari materi, apa yang hal baru yang kalian dapat? Nah, kita harus saling menghargai. Siapa lagi hal baru yang didapat dalam pembelajaran hari ini? Kita harus berempati kepada dan kita akan di kehidupan sehari-hari seperti kalian tidak berkomentar negatif, saling menghargai, dan tidak saling menghina dan membuli teman-temannya. Bisakah Ananda semuanya menerapkannya? Bisa jawab? Semuanya bisa? 1, 2, 3? Bisa. Bisa. Nah, untuk materi minggu depan itu kayaknya tantangan dan manfaat empati di dunia digital. Ibu, kelompoknya ini lagi, Bu. Nanti kelompok minggu depan Ibu ganti lagi. Cukup sekian materi kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.